Telkomsel di ujung tanduk, ungkap pembocor data DS atau koin. Artikel ini dilansir dari siwo.com, ditulis oleh Nina Nur. Saya yakin situasi di internal Telkomsel sekarang lagi rame banget. Bagian PR atau public relations-nya itu pasti lagi pusing karena dikejar-kejar media. Tim manajemen sepertinya mengadakan beberapa kali meeting dalam sehari. Mereka juga kena dikejar-kejar para awak media. Ya, data rahasia pelanggan saja bocor, apalagi cuma nomor HP tim manajemen. Dan keyakinan saya itu diperkuat dengan sebuah info yang sekarang sudah beredar di Twitter, bahwa tim corporate communication sedang berjibaku menahan agar berita soal kebocoran data dan oknum pelaku tidak keluar ke media umum. Entah benar atau tidak informasi ini, namun situasinya sih harusnya begitu. Jika tiba-tiba saja sebuah perusahaan mendadak menjadi pusat perhatian publik karena ada dugaan terkait tindakan yang melanggar hukum. Sebagai sebuah perusahaan telekomunikasi yang memiliki data pelanggan yang lengkap dan banyak, integritas Telkomsel sangat dinilai dari bisa tidaknya dia melindungi data pelanggannya. Cari untung ya boleh-boleh saja, namun integritas juga jadi andalan agar bisa tetap mempertahankan jumlah pelanggan. Apalagi induk Telkomsel, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan terbuka. Nilai sahamnya bisa tiba-tiba jeblok gara-gara ada isu kurangnya integritas. Itu satu hal ya. Telkomsel juga harus menanggung konsekuensi tambahan sebagai perusahaan yang sekarang jadi sorotan publik. Isu bahwa di dalam Telkomsel itu berserang para kadrun pengusung khilafah memang sudah bergaung sejak lama. Saat ini isu tersebut makin menjadi-jadi. Informasi dari pihak internal pun mulai mengalir di ranah publik. Contohnya screenshot di atas yang berada di Twitter. Ada lagi komentar pembaca Siward di artikel Mas Alif yang senada mengakui bahwa Telkomsel itu sarangnya kadrun. Di satu pihak, Kementerian BUMN di bawah Erick Thohir sekarang dituntut untuk membersihkan BUMN seperti yang sudah dilakukan di Garuda Indonesia. Hanya menunggu waktu saja, langkah pembersihan ini akan merambah Telkom dan Telkomsel. Dan momen kebocoran data oleh oknum internal Telkomsel bisa jadi pemicunya. Tentu yang dibersihkan juga termasuk para kadrun pengusung khilafah alias para teroris yang ingin mengganti dasar negara. Bahaya sekali jika para teroris ini dibiarkan menguasai perusahaan telekomunikasi negara. Telekomunikasi itu sangat vital dan besar imbasnya di dalam sebuah rencana kudeta. Oleh sebab itu, Kementerian BUMN harus membersihkan Telkom dan Telkomsel sampai tuntas. Dari paparan di atas sangat wajar kalau saya pun menyebut bahwa posisi Telkomsel sekarang ada di ujung tanduk. Telkomsel harus mempertahankan posisinya sebagai perusahaan yang profesional di depan para stakeholder termasuk para investor dan pelanggannya. Pemilik Telkomsel ini sebagian adalah perusahaan dari Singapura. Pastinya investor dari Singapura ini tidak mau perusahaannya ketahuan melindungi penjahat kan? Apalagi kalau disebut sebagai sarang teroris pengusung khilafah. Waduh, berat itu artinya bagi orang Singapura. Sulit bagi Telkomsel untuk mencari cara ngeles, makin salah. Sama saja dengan yang ngakunya hacker di Twitter. Makin pamer data yang katanya dia dapatkan sebagai hasil membobol sistem Telkomsel, makin ketahuan bahwa data itu didapat dari orang dalam Telkomsel. Bukan cuma Siward loh yang punya kesimpulan ini. Seorang pakar keamanan cyber dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya mengungkap hal yang sama kepada cnnindonesia.com. Menurut Alphonse, data Dini Siregar yang dimiliki oleh akun Twitter @opposite6891 bukan data hasil peretasan. Kemungkinan data itu didapatkan dan disebarkan dengan tidak sah. Artinya Telkomsel sudah tidak punya ruang untuk lari dan menutupi adanya oknum di internal perusahaannya. Makanya info yang bocor seperti di atas menjadi sebuah kewajaran yang masuk akal, yakni
tim Corporate Communication jungkir balik menahan berita agar tidak disiarkan media umum. Kedua, sulit juga bagi Telkomsel untuk mencegah kebocoran info lainnya dari 5 ribuan karyawannya. Data pelanggan yang super penting saja bocor, apalagi sekedar pernyataan dari karyawan. Siapa tahu ada karyawan bukan kadrun yang mau buka suara secara anonim. Karyawan ini yang sama gemesnya melihat perkembangan para kadrun di internal Telkomsel bisa saja ngomong ke awak media. Lebih celaka lagi bagi Telkomsel jika siapa yang membocorkan data Denny Siregar sudah diketahui oleh karyawan lainnya. Lalu namanya pun bocor ke publik sebelum diungkap oleh Telkomsel sendiri. Ini yang namanya mimpi buruk PR. Bisa berpengaruh buruk sekali pada saham Telkom. Jadi apalagi yang ditunggu oleh Telkomsel? Lebih baik segera mengungkap oknum pelakunya ke pihak kepolisian daripada gara-gara satu oknum satu perusahaan menderita kerugian besar, kan? Pakailah akal sehat, jangan sampai keduluan dilaporkan oleh DS pada hari Jumat ini. Well, salam Indonesia 1.